Quality Function Deployment QFD. Pertanyaannya tadi, QFD itu metode apa? Gitu kan ya? Saya sudah berikan kata kunci. Ada VOC, ada FR, dan ada korelasinya. Seharusnya teman-teman bisa kembangkan bahwa si metode QFD atau Quality Function Deployment itu adalah metode yang kita gunakan. Korelasi itu kan hubungan untuk menghubungkan antara voice of customer dengan functional requirement. Udah cukup sampai situ, jawabannya benar. 3 kata kunci utama: VOC, FR, korelasi. Korelasi itu adalah hubungan, yang artinya, saya ulangi lagi, ini adalah metode yang kita gunakan untuk menghubungkan antara voice of customer dengan functional requirement. Ntar saya tanya ya. Oke, di dalam metode QFD ada tools yang kita gunakan. Ini tuh toolsnya. Toolsnya namanya House of Quality atau HOQ. Jadi harus bisa bedakan tuh. QFD itu metodenya. Tools yang digunakan di dalam metode QFD adalah HOQ atau House of Quality. Yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah toolsnya atau metodenya. Nah, saya tanyakan lagi. Kalau tadi QFD-nya sudah jelas, jadi saya tanyakan sudah jelas. Sekarang toolsnya, House of Quality, maksudnya apa? Itu tools buat apa? QFD itu metode apa? Fungsinya apa QFD? Menghubungkan antara ya, oke. Keep dulu jawaban itu. Di dalam QFD ada tools yang kita gunakan. Betul? Toolsnya namanya apa? Nah, berarti HOQ itu tools buat apa? Menghubungkan antara. Kalau jawabannya akan sama. Kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Kamu bisa jawab. Dari sekarang ya, jangan pernah membatasi pikiran teman-teman. Silahkan dikembangkan pikirannya sendiri. Ya, sudah jelas. Lebih aktif lagi kita gunakan untuk menghubungkan antara voice of customer dengan functional requirement. Intinya sama. Oke, saya lanjut nih ke langkah penggunaannya. Saya fokusnya ke ini dulu ya. Saya akan kejar ininya dulu, apa? Cara ngisinya kayak gimana? Untuk pembuatannya nanti di akhir. Ya. Pertama, teman-teman harus menentukan dulu ininya dulu. Teman-teman harus menentukan si voice of customer-nya dulu. Di praktikum itu wajib ada 10, mau di kelompok atau individu. Voice of customer ada 1 sampai 10. Silahkan diasumsikan sesuai dengan produk yang teman-teman buat. Gak melulu harus ada desain simple, gak melulu harus material ringan, gak melulu harus tahan lama dan lain sebagainya. Silahkan diasumsikan. Logikanya, setiap orang punya produk yang berbeda-beda. Otomatis VOC-nya juga pasti berbeda-beda. Walaupun ada beberapa poin VOC yang sama, kayak harga terjangkau, itu mungkin beberapa sama. Tapi yang lainnya, selebihnya itu pasti berbeda. Silahkan dikembangkan sendiri-sendiri. Asumsi, ini asumsi, silahkan asumsi. Setelah VOC-nya dapat 1 sampai 10, betul ya? Langkah berikutnya yang harus teman-teman buat atau teman-teman tentukan adalah functional requirement-nya. Nih, pertanyaan sederhana lagi, silahkan dijawab. Kenapa FR-nya ada 10? Kenapa yang belakang? FR-nya ada 10. Kenapa? Silahkan dijawab. Saya tembak deh. Kamu yang pakai baju merah. Ya, kenapa FR-nya ada 10? Untuk melengkapi si voice of customer lah. Melengkapi voice of customer. Ya. Emang voice of customer-nya berapa? 10. Makanya functional requirement-nya ada 10. 10. Itu jawabannya. Terima kasih. Buat 10 functional requirement. Functional requirement itu kan artinya bagaimana cara perusahaan untuk bisa memenuhi si voice of customer. Yang artinya antar poin voice of customer dengan functional requirement itu harus ada korelasinya. Contoh, poin 1,
Sebentar ya. Ini di sini ada desain simple. Ya, desain simple. Di poin 1, di functional requirement juga membahas terkait desain. Di 2, material ringan. Di poin kedua yang dibahas adalah mudah dipindahkannya atau harusnya ini masih kurang sesuai nih. Atau saya akan buat lagi nih. Si material ringan harusnya di functional requirement itu menggunakan bahan press, sama-sama material yang digunakan. Tapi kalau ini mudah dipindahkan, itu fungsi bukan material, betul nggak? Nah, hal-hal seperti ini nih yang harus dievaluasi sama teman-teman. Kalau berbicara material ringan yang diminta. Di sini menggunakan bahan press, itu kan material, betul nggak? Terus biaya terjangkau. Terus di sini biayanya kurang dari 200.000, betul nggak? Itu semua terkait biaya. Kalau bahan ya udah bahan. Terus kalau desain terkait desain, gitu ya? Jelas? Contohnya yang lebih sederhana lagi mungkin. Desainnya simple. Terus di sini di functional requirement-nya desain menyesuaikan perkembangan zaman. Atau saya ubah deh biar kita lebih paham lagi. Di voice of customer di sini bukan desain simple, tapi desainnya kekinian. Desainnya kekinian. Dan di functional requirement-nya adalah desain menyesuaikan perkembangan zaman. Kekinian dong, betul nggak? Terus poin kedua, materialnya ringan masih sama, tapi di sini kita ubah. Materialnya itu menggunakan bahan press, sama-sama material. 2 poin aja. Jelas sampai sini dulu. 10 poin VOC diasumsikan, dan di sini asumsi juga, tapi harus sesuai dengan poin-poin VOC yang sudah teman buat sebelumnya. Jelas? Harus ada korelasinya. Jangan sampai poin 1 bahas desain, tapi di FR poin 1 itu membahas harga. Itu jangan sampai seperti itu. Jelas ya? Oke. Setelah saya tanyakan poin-poin seperti ini akan saya tanyakan. Di HAWAP ini banyak pertanyaan. Oke, VOC udah dapat 10, FR udah dapat 10. Kemudian setelah VOC dan FR dapat, teman-teman isi skor ini. Skornya diisi. Maksimal ada sampai berapa? 1 sampai berapa? 10. 1 sampai 10. Kenapa sampai 10? Kenapa? Yang paling belakang, pojok. Kenapa poin akhirnya atau poin tertingginya ada 10? Nggak ada 11. Kenapa? Karena sesuai kan? Sesuai sama? Saat presentasi nanti kamu sendiri. Iya. Ya, kalau difahami ya. Iya. Kenapa ada 10? Karena poin VOC di akhir ada 10. Artinya rentang poinnya ada dari 1 sampai 10. Kalau VOC ini nggak melulu 10 sebetulnya. Kalau teman-teman penelitian secara langsung dapat poin VOC-nya 20, 12, 100. Poin akhirnya atau poin tertingginya akan ada di nilai VOC yang paling tingginya. Ada berapa poin VOC? Nah, yang harus teman-teman tahu di sini adalah cara nentuin skornya. Ini kan nggak diurut. 1, 4, 2, 8, 3, 2. Penentuan skornya, VOC mana yang ingin kita dahulukan? Mendapatkan poin 10 paling tinggi. Ini masih salah. Ini template lama. Yang seharusnya teman-teman ingin dahulukan mendapatkan poin 10. Semakin tidak dipentingkan si VOC-nya dapat poin 1. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Anggaplah ini udah sama ya seperti itu ya. Padahal ini salah, nggak apa-apa. Kemudian kalau skornya teman-teman udah dapat, VOC udah dapat nih 10, FR-nya udah dibuat 10, skornya juga udah dapat. Silakan teman-teman korelasikan. Teman-teman korelasikan. Ini semua. Cara korelasinya. Ini ketentuan nih. Kotak 1, 2, 3 ketentuan. Ketentuan, angka-angkanya ketentuan, logo-logonya ketentuan. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Caranya, contoh, desain simple dengan desain sederhana dan minimalis. Kita ikutin ini dulu aja biar teman-teman gak bingung. Korelasinya di sini. Nilainya berapa? 9. Kuat dia korelasinya. Besar angkanya karena antara desain dengan desain. Selebihnya menyesuaikan.
Setiap orang di sini pasti punya asumsi beda-beda. Makanya setiap orang pasti punya tugasnya, hasilnya beda-beda. Kayak desain simple dengan mudah dipindahkan, ada korelasinya enggak? Silahkan dipilih mau yang mana. Terus desain simple dengan 3 nih terdapat buku garansi, ada korelasinya enggak? Silahkan dijawab. Kalau nggak ada korelasinya kosong aja seperti ini. Ini semuanya disesuaikan sampai poin 10 FR. Poin 1 desain simple dengan 10 poin FR. Korelasinya kayak gimana? Kalau sudah selesai, poin 2-nya di VOC material ringan dengan poin 1 ada nggak korelasinya? Material ringan dengan poin 2 ada nggak sampai dengan poin 10 FR? 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai sampai dengan poin 10 selesai. Ini cara ngisinya. Jelas nggak? Jelas. Ini semua asumsi ya, masih asumsi ya. Kalau sudah selesai, ada 2 tabel lagi. Tahapannya tadi tuh diingatkan. VOC dulu jelaskan. Dapat 10 poin VOC, FR-nya kayak gimana? 10, skor dulu tentuin, baru ke korelasi. Itu tahapannya. Biar teman-teman nggak bingung. Kalau korelasinya udah dapat, kita tentukan nilai absolut important. Absolut important itu artinya adalah tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan. Ya. Cara mendapatkan nilai absolut important saya jelaskan. Kalau tadi pembuatan atau pengkorelasi kan ini atau penghubungan simetris ini ke sampingnya, kalau untuk mencari nilai absolut important itu ke bawah, Tapi yang jelas untuk bisa mendapatkan nilai absolut important, skor dan korelasi antara VOC dengan FR harus sudah ada. Makanya tahapannya harus sama tuh, sama apa yang saya jelaskan tadi. Caranya, nih, dari poin 1 dulu ya FR. Kita pengen dapat 248 ini dari mana sih? Nih, ini angkanya berapa? Poinnya berapa tadi? 9 kali 4 berapa? 36. Keep dulu 36. Turun ke bawah, ini berapa? 0 kali 8, 0. Ini ditambah 0 kali 8, 0 kali 2, 0. Ini tadi berapa? 36 tambah 0, terus tambah berapa lagi nih? 5 kali 5, 25. Tambah 25, terus di sini juga kali dulu, terus hasil perkaliannya ditambahkan semuanya dapat 248. Tuh. Caranya saya ulangi. Ini dikali ini dapat berapa, ini kali ini dapat berapa, ini dikali ini dapat berapa sampai sini, dikali ini dapat berapa. Hasil perkaliannya dikalkulasi semuanya. Dapatlah 248. Itu untuk penentuan nilai absolut important. Hitung semuanya. Fokusnya ke bawah. Ya, hitung semuanya. Anggaplah 10 poin sudah dapat semua. Kita turun ke bawah. Ada nilai difficulty, ada tabel difficulty. Kalau tadi absolut important itu adalah tingkat apa tadi saya bilang? Tingkat kesulitan. Ini adalah kepentingan nih difficulty. Mana yang ingin kita pentingkan? Mana yang ingin kita prioritaskan pembuatannya? VOC mana atau FR mana yang akan kita prioritaskan? Nilai difficulty ini jangan terbalik. Diambil dari nilai absolut important yang paling besar menjadi difficulty pertama atau tingkat kepentingan pertama. Logikanya, ketika angka kesulitan ini paling besar, paling tinggi, udah otomatis itu yang akan kita dahulukan, betul Pak? Makanya nilai absolut important paling tinggi itu menjadi nilai difficulty yang pertama. Kayak gitu. Contoh di sini paling tingginya ada di 248. Ini jadi angka 1. Terus di bawah 248 itu ada 243. Itu jadi poin 2, difficulty kedua. Itu diurutkan sampai dengan poin ke-10. Jadi antara penentuan skor dan difficulty itu dua hal yang berbeda. Jangan disalah. Tadi kalau skor dari mana? Angka 10 itu dapatnya untuk apa tuh si skor itu? Apanya yang didahulukan? Apa? Pertanyaannya, si skor ini angka 10 ini VOC yang mana yang dapat nilai 10? Didahulukan. Yang ingin didahulukan. Ya. VOC yang ingin kita dahulukan dapat poin paling tinggi. Itu di penentuan skor. Semakin tidak kita dahulukan, mendapatkan poin semakin rendah. Tapi kalau difficulty, dapatnya dari mana tadi?
paling besar. Yang paling besar apa tuh? Absolut input yang paling besar, jadi difficulty pertama. Jelas ya? Oke. Kalau angka absolut important dan difficulty sudah ada, sudah lengkap, teman-teman turun ke bawah. Ada target. Target ini korelasinya dengan functional requirement yang atas tadi. Contohnya tadi, ini contoh saya aja, yang tadi saya kasih yang 2 poin. Sederhana ini. Tadi di VOC pertama ada desainnya kekinian, yang tadi desainnya kekinian. Functional requirement-nya, cara perusahaan untuk bisa memenuhi desain kekinian, itu desainnya menyesuaikan perkembangan zaman. Terus di bawahnya target saya adalah desainnya futuristik. Nah, perbedaan antara si functional requirement dengan target itu apa? Kalau di functional requirement-nya saya bisa jelaskan bahwa si desainnya itu kekinian, atau bukan, di functional requirement itu desainnya menyesuaikan perkembangan zaman nih, tapi di targetnya desainnya futuristik. Bedanya apa? Beda bentuk. Apa? Ini beda bentuk juga. Beda bentuk, betul nggak salah? Ada lagi nggak? Desainnya menyesuaikan perkembangan zaman nih di atas di functional requirement-nya, tapi di target nah, itu desainnya futuristik. Bedanya apa? Futuristik itu lebih ke model, kayak ya bisa dibilang estetik kreatif, tapi lebih ke modelnya. Satuan modelnya tuh futuristik. Model yang dibuat nanti lemarinya tuh semuanya futuristik. Gimana futuristiknya? Itu kan macam-macam. Itu beda lagi. Nah, intinya perbedaannya apa tuh antara functional requirement dengan target? Ada bisa jawab nggak? Jadi udah betul tuh satu. Beda bentuk, memang beda bentuk. Pasti beda bentuk. Jadi gini, kita saya tanya siapapun harus jawab ya. Bedanya functional requirement, poin-poin di functional requirement dengan poin-poin yang ada di target. Nih, kalau functional requirement itu baru rencana. Functional requirement itu baru rencana. Dan poin-poin di sini sifatnya masih umum, kayak tadi. Desainnya itu menyesuaikan perkembangan zaman, masih bisa tanda tanya dong. Perkembangan zaman yang dimaksud kayak gimana? Terus poin keduanya material ringan, terus menggunakan bahan press. Masih ada pertanyaan dong, bahan press yang dimaksud apa? Betul nggak? Sifatnya masih umum, pasti akan ada timbul pertanyaan. Tapi kalau di target itu sudah kerucut, finishnya kayak gimana pengennya. Kayak tadi, desain menyesuaikan perkembangan zaman. Berarti perusahaan ini pengennya desainnya futuristik. Itu udah kerucut banget tuh, ada di ujung. Desainnya pasti futuristik aja. Bagaimana futuristiknya? Itu nanti dikembangkan lagi sama perusahaannya. Terus yang kedua, apa bahannya tadi ya? Di functional requirement-nya menggunakan bahan press. Tanda tanya, bahan press yang dimaksud apa? Di target yang akan direalisasikan menggunakan particle board. Itu udah jelas. Itu juga bahan press tuh particle board. Jadi particle board tuh nih, meja ini particle board. Dilapisi sama HPL. Jadi butiran-butiran kayu, partikel-partikel kayu dipres sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Tapi harus dilapisi sama HPL. Ini yang putih nih, ini HPL. Tapi kalau HPL-nya dibuka, itu dia serpihan-serpihan kayu dalamnya.